Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau ada satu hari lagi kami boleh ada Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu yang ada ini tidak kami sia-siakan. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sepanjang hidup kami. Dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan kami ada. Nikmatilah pujian kami ya Tuhanku. Katakan sama Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersoraklah, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Mari semua umat Tuhan kita puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Bersoraklah, bersorak-soraklah haleluya. Semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala pujian bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Engkaulah segala pujian kami Tuhan. Engkaulah segala harap kami. Engkaulah tempat perhentian kami. Engkaulah tempat nyaman kami Tuhan.
Ajar kami diam di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajar-Mu, mengikuti rencana-Mu, oh Tuhan. Tak ada lagi, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku, Engkau tempat nyamanku, perhentianku ya Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajar-Mu, mengikuti rencana-Mu, oh Tuhan. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku. Tak ada lagi, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi
yang ku genggam hanya Engkau Tuhan, yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Kudus. Kau tempat nyamanku, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Kau tempat nyamanku, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Kau tempat nyamanku. Berjalan bersamamu, ya Bapakku. Tempatku berteduh, tempatku berlindung, ya Bapa. Kau kerinduanku, kami bawa hidup kami dalam altar-Mu, ya Bapakku, sebagai persembahan padamu, ya Tuhanku. Ini kami, Tuhan, yang datang. Kau tempatku berteduh, Kau tempatku berteduh, ya Allahku. Berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran. Sekali lagi kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon urapan-Mu, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu. Biar firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga boleh menuntun kami dalam jalan-jalan kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan membahas satu tema yang saya beri judul atau beri tema menjadi murid Kristus sejati. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang barusan kita baca merupakan ayat yang terkenal dalam perjanjian baru yang disebut sebagai amanat agung, di mana gereja percaya bahwa kalimat ini adalah pesan yang sangat penting sebelum Yesus naik ke surga. Pesan itu adalah agar menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata murid merupakan sesuatu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita mengerti dengan baik.
Sebab pada kenyataannya kita menemukan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pada praktiknya tidak semua orang Kristen atau orang percaya adalah murid Kristus sejati, atau tidak mau jadi muridnya. Mereka hanya beragama Kristen tetapi tidak menjadi murid Kristus. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, mereka hanya sekedar menjadi pengikut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada perbedaan yang sangat jelas antara murid sejati dan para pengikut saja. Minimal ada dua hal yang sangat membedakan mana murid sejati dan mana yang hanya sekedar jadi pengikut Kristus atau ikut-ikutan saja. Yang pertama, kita akan menjumpai atau kita akan menemukan perbedaan yang pertama adalah bicara tentang motivasinya. Mari kita melihat sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dan menurut catatan Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengikut Yesus pada saat itu. Bahkan mereka tetap bertahan di sana dan ingin terus mencari Yesus. Kalau di dalam Injil Yohanes, kisah ini terjeda dengan cerita Yesus menyeberang atau berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab berkata keesokannya orang-orang yang mengalami mujizat itu, yang makan roti, masih tetap mencari Yesus. Dan pada saat mereka menemukan Kristus, mereka begitu senang sekali. Tetapi yang menarik adalah Kristus kemudian menegur mereka dan berkata, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang." Ternyata mereka datang bukan untuk mencari dan berjumpa dengan pribadi Kristus, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan roti kembali seperti yang sudah-sudah, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang hanya untuk menikmati mujizatnya, atau pada saat itu makan secara gratis, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali konsep seperti ini masih dimiliki oleh banyak orang percaya, di mana mereka datang mencari Tuhan bukan karena memang benar-benar ingin bersekutu dengan Tuhan, bukan benar-benar ingin mengalami Tuhan, tetapi karena ingin melihat mujizatnya atau mengalami mujizatnya saja. Ada sebuah ungkapan yang pernah saya baca dan ungkapan itu menjadi menarik. Dikatakan banyak orang hanya mencari tangan Tuhan dan bukan wajah Tuhan. Tangan Tuhan di sini bicara mengenai apa yang Tuhan dapat kerjakan atau perbuat. Sementara wajah Tuhan itu bicara soal pribadi Allah. Artinya banyak orang hanya ingin mengalami atau menikmati perbuatan-perbuatan tangan Allah yang besar saja, tetapi tidak sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Dia secara pribadi. Dan hal ini tertuang dalam sikap hidup orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita juga akan menemukan bahwa ada orang percaya yang hanya kalau perlu Tuhan saja, hanya kalau ada maunya saja, baru dia datang kepada Tuhan. Datang ke Tuhan itu jika perlu saja, perlu pertolongannya saja. Sementara jika tidak, mereka melupakan Tuhan. Sikap ini adalah sikap yang kurang hormat atau tidak hormat kepada Tuhan. Tuhan seakan-akan hanya menjadi sebuah pelengkap saja atau alat bantu saja yang jika diperlukan, dipanggil dan dimintai tolong. Kita tidak boleh punya sikap hati atau konsep berpikir seperti itu. Kita harus memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Motivasi yang benar untuk mengikut Dia. Dan ini menjadi kerinduan kita, di mana kita ingin berjumpa atau mengenal Tuhan secara pribadi.
bukan sekedar hanya ingin kuasa atau mujizatnya saja. Hal kedua Bapak Ibu Saudara yang membedakan antara murid sejati dengan para pengikut adalah konsistensinya dalam mengikut Tuhan. Kalau kita kembali membaca dalam Yohanes pasal 6 tadi, di ayat yang ke-66, Yohanes 6 ayat yang ke-66. Firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang membedakan antara murid sejati dan hanya sekedar pengikut itu adalah konsistensi dalam mengiring Tuhan. Ayat yang barusan kita baca ini memberikan satu gambaran bahwa orang banyak itu kemudian kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Apa akibatnya? Akhirnya mereka mundur Bapak Ibu Saudara. Mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Dia. Mereka hanya mau ikut kalau kebutuhan mereka terpenuhi. Sementara ketika Allah tidak memenuhi kebutuhan mereka, tidak menjawab apa yang mereka inginkan, mereka mundur, mereka kecewa, mereka lari dari Tuhan. Sikap kedua ini adalah bicara soal bagaimana konsistensi kita dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar menjadi murid yang sejati. Apapun yang terjadi, dijawab atau tidak dijawab doa kita, diberi atau tidak diberi apa yang kita minta, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalimat mari ikutlah aku ini menggunakan istilah yang menarik, deute opisomu, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya stand behind me, berdiri di belakangku. Kata ini mengajak orang yang dipanggil untuk berdiri di belakang agar dapat mengikuti jejak atau langkah yang memanggilnya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab ketika Yesus memanggil seseorang untuk menjadi muridnya, ini bukan hanya sekedar panggilan untuk mempercayai Dia, tetapi panggilan itu untuk mengajak orang mengikuti jejaknya menjadi muridnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita renungkan sore hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil Tuhan mengalami karya keselamatan dari Tuhan, maka sebenarnya kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid-Nya. Sore hari ini saya akan membahas atau kita akan membahas lebih dalam mengenai kata murid itu sendiri. Jika demikian, murid itu seperti apa? Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, kata murid menggunakan kata matetes. Dan kata ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama diterjemahkan dengan istilah dalam bahasa Inggris itu pupil. Kata ini memang jarang dipakai Bapak Ibu Saudara. Tetapi kata ini memiliki pengertian yang menarik, yang menggambarkan tentang seorang murid. Kata ini Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian atau penekanan kepada sebuah relasi atau hubungan antara guru dan murid. Jadi murid adalah seorang yang memiliki hubungan yang erat dengan sang guru. Dan pada waktu itu jika seorang ingin berguru dengan seorang guru atau rabi, biasanya mereka akan tinggal bersama dengan rabi tersebut. Hal ini merupakan cara di mana setiap murid dapat mengalami dan memiliki pengalaman bersama dengan sang guru. Memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Jadi murid-murid diajarkan bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tetapi bisa meneladani cara hidup sang guru lewat kesehariannya. Kata ini memberikan sebuah penekanan relasi antara murid dan guru. Jadi murid itu adalah orang yang
memiliki relasi atau hubungan dengan sang guru, Bapak Ibu. Dia tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi punya pengalaman atau unsur experience, pengalaman dengan sang guru. Mengalami sang guru secara real, Bapak Ibu. Di mana pengalaman itu lahir dari kedekatan antara murid dan guru. Jadi ketika seseorang berkata, saya adalah murid Kristus, maka kita adalah orang-orang yang harusnya punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus punya waktu untuk bersekutu dengan Allah atau membangun hubungan dengan Allah. Itu sebabnya murid sejati adalah mereka yang punya kerinduan selalu untuk bersekutu dengan sang guru, yaitu Yesus. Dan inilah kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu bicara soal relasi. Relasi antara Allah dan manusia, pencipta dengan ciptaan, penebus dengan umat yang ditebus. Sayangnya banyak orang Kristen tidak menganggap hubungan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang serius, Bapak Ibu Saudara. Bahkan hanya dilakukan secara ritual saja lewat ibadah. Itu pun hanya seminggu sekali, Bapak Ibu Saudara. Yang menganggap 2 jam itu cukup mewakili hubungannya dengan Allah. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah waktu yang cukup, Bapak Ibu Saudara. Kita harus membangun persekutuan kita dengan Allah itu hari demi hari. Sehingga pengalaman spiritual atau pengalaman rohani kita dengan Tuhan itu semakin bertumbuh. Karena memang murid adalah orang yang mempunyai relasi yang dekat dengan sang guru. Itu sebabnya agak lucu kalau kita mengaku kita adalah murid Yesus, tetapi kita tidak punya kerinduan untuk berdoa, tidak punya kerinduan untuk beribadah, tidak punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka tentu kita tidak bisa dikatakan murid sejati. Karena murid sejati itu punya kerinduan untuk dekat dan mengalami Tuhan, mengalami sang guru. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kemudian mengingat kembali panggilan Tuhan. Bahwa kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menjadi orang Kristen biasa. Kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya saja. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi muridnya. Di mana kita mengalami Tuhan setiap hari. Lewat doa-doa kita, lewat waktu-waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak waktu yang mungkin sudah kita sia-siakan, Bapak Ibu Saudara. Di mana mungkin ada banyak aktivitas, banyak kesibukan yang kita miliki. Tetapi sekali lagi firman Tuhan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi. Mari kita sama-sama untuk kemudian menjadi murid Kristus sejati. Salah satunya adalah ketika kita menyediakan waktu untuk membangun hubungan yang dekat dengan sang guru. Melalui doa kita ya, doa pagi Bapak Ibu Saudara. Melalui pendalaman-pendalaman Alkitab yang diadakan. Secara khusus dalam gereja ini Bapak Ibu Saudara sudah banyak memberikan hal-hal yang menopang perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini dengan baik. Untuk kita bisa jadi murid Kristus yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kata matetes itu juga dapat diartikan sebagai dengan kata disciple. Ini kata yang paling sering digunakan atau diterjemahkan. Kata disciple ini menjadi cikal bakal dari kata disiplin. Kita mengenal kata disiplin dari istilah disciple. Di mana seorang murid diperlukan sebuah kedisiplinan. Dan penekanan mendasar dari kata ini, disciple ini, adalah bicara soal proses yang harus dijalani oleh seorang murid. Kalau kata yang pertama tadi bicara soal relasi antara murid dan guru. Tetapi yang kedua ini bicara soal proses yang harus dijalani oleh seorang murid. Dan berkaitan dengan proses itu, maka kata ini memiliki beberapa hubungan dengan beberapa istilah. Istilah yang pertama dari bahasa Yunani matano, yang secara harafiah artinya belajar, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang murid adalah seorang yang
mau belajar dan mau diajar. Bukan hanya belajar tapi juga mau diajar, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam kitab Injil, Yesus mengajar para muridnya. Artinya menjadi murid Kristus kita harus belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan. Penekanannya di sini adalah belajar firman Tuhan sehingga ada pertumbuhan secara rohani. Di mana firman Tuhan yang kita pelajari itu menjadi pertumbuhan secara rohani kita. Di mana iman kita atau rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai 13. Penulis Ibrani memberikan sebuah nasihat kepada jemaat pada waktu itu. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Penulis Ibrani pernah mengingatkan jemaat Tuhan, harusnya dari sisi waktu mereka sudah dewasa secara rohani, harusnya jadi pengajar, harusnya sudah jadi saksi. Tetapi banyak di antara mereka justru masih jadi bayi rohani, karena mereka lamban dalam mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang murid Kristus sejati, mereka punya kerinduan untuk bertumbuh dan semakin bertumbuh semakin dalam dengan Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara melihat ke dalam perjalanan iman kita. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara mengiring Tuhan? Sudah sejauh mana firman Tuhan mengajar kita dan mengubah hidup kita Bapak Ibu Saudara? Seberapa banyak hal yang kita pahami dan pemahaman itu mengubahkan kita? Seberapa jauh pertumbuhan rohani yang sudah kita miliki Bapak Ibu Saudara? Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Harusnya pertumbuhan jasmani kita beriringan dengan pertumbuhan rohani kita. Harusnya sama-sama bertumbuh, semakin tua, semakin bertambah umur, semakin dalam kita mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, murid itu adalah orang yang mau belajar dan mau diajar, sehingga mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Sejauh mana firman Tuhan mengubah hidup kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara seringkali merenungkan kebenaran ini secara pribadi. Sudah seberapa jauh firman yang saya sampaikan itu mengubah orang lain. Tetapi yang menjadi perenungan saya adalah bukan mengubah orang lain saja, tetapi firman yang saya dengar, bahkan firman yang saya khotbahkan itu juga mengubah hidup saya. Ini seringkali saya renungkan sebagai orang percaya. Apakah saya sudah mengalami pertumbuhan itu secara baik? Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar jadi orang percaya, tetapi menjadi murid Kristus sejati, di mana iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Kata yang selanjutnya yang bicara soal proses di mana murid itu menjalani proses pendidikan Bapak Ibu Saudara, yaitu kata dari istilah bahasa Yunani kata matano, yang kalau diartikan secara harfiah atau secara bebas yaitu menguji atau diuji atau naik level. Dan ini jelas Bapak Ibu Saudara, seorang murid adalah seorang yang harus melewati ujian atau mengalami ujian dari apa yang dia pelajari. Bagaimana seorang murid atau seorang percaya itu menjadi para pelaku firman? Kita akan diuji untuk melihat sejauh mana kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita tahu itu kita lakukan.
Masalahnya banyak orang percaya itu hanya suka teorinya. Tahu kalau teorinya itu tahu dan paham Bapak Ibu Saudara. Banyak mungkin yang kita pahami, yang kita tahu. Tetapi masalahnya bukan cukup sampai di pengetahuan tok. Kita harus melakukan apa yang kita tahu itu. Contoh, teorinya ini bicara begini, kalau teori, kasihilah musuhmu. Wah, semua orang Kristen tahu ini. Tapi prakteknya belum tentu. Karena prakteknya harus belajar mengampuni. Dan mengampuni itu tidak mudah. Bagaimana kita menjadi pelaku firman? Itu merupakan salah satu bentuk ujian yang harus kita lewati sebagai seorang murid Kristus. Firman yang kita pahami, firman yang kita tahu itu bukan hanya sekedar jadi pengetahuan knowledge dalam kepala kita, tetapi harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Apakah firman itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana juga kita belajar untuk menyangkal diri dan memikul salib, di mana kita harus menyalibkan keinginan-keinginan daging dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita berjuang untuk menanggalkan keinginan daging yang sudah melekat di dalam diri kita. Ini merupakan juga ujian dari seorang murid itu. Kita diuji untuk belajar menyangkali diri dan keinginan-keinginan daging kita yang sudah melekat, Bapak Ibu Saudara. Tabiat-tabiat dosa yang melekat, kita berjuang untuk melawannya, kita berjuang untuk menanggalkannya, kita berjuang untuk melepaskannya, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana iman kita diuji dalam keadaan-keadaan sulit. Ujian ini juga bicara bagaimana iman kita kemudian diuji dalam keadaan-keadaan yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Ketika persoalan-persoalan ada di depan mata kita. Dan di situ akan terlihat, akan terukur sejauh mana atau sedalam mana iman kita, sekuat apa iman kita kepada Tuhan. Sebab kalau segalanya berjalan baik-baik saja tanpa ujian, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dengan mudah berkata, saya sabar, saya rendah hati, oh saya percaya Tuhan. Iya, kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi ketika ada keadaan-keadaan yang sukar, kita akan mulai diuji bagaimana iman kita atau keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana karakter kita juga dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu juga merupakan bagian dari ujian seorang murid, di mana karakternya diubah, dibentuk. Karakternya menjadi lebih baik. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang memakai peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup kita untuk menjadi ujian dari semuanya itu. Tuhan seringkali bahkan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang dekat kita. Bahkan situasi-situasi yang sulit untuk menguji iman kita, menguji kita. Menguji karakter kita, apakah kita adalah orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang memancarkan kasih Kristus. Menguji kepedulian kita, melihat keadaan kita di sekitar kita, apa yang terjadi. Menguji kepekaan kita dengan suara Tuhan, kepekaan kita melihat apa yang terjadi di sekitar. Inilah kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lulus ujian. Peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami lewat orang-orang dekat, lewat situasi-situasi sulit, dapat menjadi sebuah kesempatan berharga kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai murid-murid lulus dari ujian-ujian itu. Sehingga kita boleh naik level, Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang berkaitan dengan proses bagaimana menjadi murid, yaitu kata mateteuo. Kata ini artinya membuat murid atau memuridkan, to make disciple. Jadi seorang murid adalah orang yang hidupnya bisa memuridkan orang lain, menghasilkan murid kembali, kira-kira begitu.
Jadi dia bukan hanya belajar, bukan hanya diuji, tetapi hidupnya berdampak bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa jadi murid Kristus juga. Dan cara yang paling baik untuk dapat menjadi saksi Kristus adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi teladan atau contoh. Tuhan Yesus memberikan teladan dan contoh bagi para murid-muridnya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus sudah lebih dulu meneladankan dan sekarang kita meneladani Kristus, dan hidup yang meneladani Kristus itu akan menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah fakta yang menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita merenungkan kebenaran ini. Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang lain? Sudahkah hidup kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah kekristenan pernah mendapatkan sesuatu yang menurut saya seperti tamparan yang keras dari seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah punya satu statement yang sangat mencengangkan Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, I like your Christ, I don't like your Christian. Saya suka Kristus tapi saya gak suka orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak seperti Kristus. Mahatma Gandhi adalah orang yang sangat kagum dengan Tuhan Yesus. Bahkan khotbah di bukit ya, Matius pasal 5, 6, dan 7 merupakan bagian yang paling dia sukai. Dia renungkan khotbah di bukit itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Mahatma Gandhi tidak bisa jadi orang Kristen. Karena pada waktu itu dia ditolak Bapak Ibu Saudara. Ada paham yang membedakan orang dari warna kulit Bapak Ibu Saudara. Dan orang Kristen terjebak untuk membedakan, seringkali terjebak membedakan orang dari latar belakangnya. Entah itu apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, latar belakang pendidikannya atau strata sosialnya. Sehingga Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, I don't like your Christian. Dia melihat bagaimana kehidupan orang Kristen tidak seperti Yesus Bapak Ibu. Di mana Yesus menerima semua orang. Tapi kenapa gereja dan orang percaya mulai membeda-bedakan, mulai membanding-bandingkan orang. Satu lagi yang pernah saya temukan Bapak Ibu Saudara dari sebuah buku yang judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dalam dunia, tulisan Michael Hart. Ya, Michael Hart membuat sebuah survei dan menulis 100 tokoh orang yang paling berpengaruh. Yang menarik dari buku itu saya membaca Tuhan Yesus itu peringkat ketiga Bapak Ibu Saudara. Dan alasan kenapa Michael Hart menaruh Yesus pada peringkat yang ketiga. Dan dia tulis di dalam bukunya, dia mengatakan bahwa dia melihat signifikansi antara apa yang diajarkan Yesus atau pengaruh pengajaran Yesus terhadap orang atau pengikutnya atau muridnya. Itu tidak mempengaruhi signifikan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa yang Yesus ajarkan tidak dilakukan oleh orang Kristen. Dan dia memberikan sebuah note secara khusus, dia bilang. Ayat di dalam Alkitab yang dia kutip yang mengatakan begini, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu tidak dilakukan signifikan. Faktanya banyak orang Kristen tidak melakukan hal itu. Banyak orang berkelahi Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Dan itu membuat Michael Hart berkata, secara pengaruh ajaran Yesus tidak mempengaruhi orang Kristen. Karena kenyataannya orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kembali merenungkan, apakah saya adalah murid Kristus sejati? Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi dipanggil menjadi murid, mengikuti jejak Tuhan. Dan semua proses ini Bapak Ibu Saudara akan kita lewati
Agar setiap kita Bapak Ibu Saudara melalui kehidupan ini kita boleh menjadi saksi Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, mengajar kita dan mengingatkan kita kembali sore hari ini. Untuk membawa kita kembali menjadi murid Kristus yang sejati. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh kembali mengajar dan mengingatkan kami. Tuhan tidak hanya sekedar memanggil kami menjadi orang percaya, tetapi memanggil kami untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan, kami tahu masih banyak hal yang kurang yang kami miliki. Itu sebabnya kami datang dan memohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan. Roh Kudus menolong kami. Sebab kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi murid-Mu yang sejati. Ampuni jika selama ini kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sikap hidup kami tidak seperti apa yang Engkau inginkan. Tapi biarlah kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat kami pakai dengan baik. Untuk kami dapat menjadi murid Yesus sejati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.